2, 3. Shalom semuanya. Kembali lagi dengan kita berempat. Kita akan mengumumkan Setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja kita akan mengadakan konsel. dan jangan lupa buat ikut ibadah youth hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa datang ya. See you. Shalom semuanya. Lagi dengan kita berempat, kita akan mengumumkan Kugang. Shalom teman-teman semuanya. Belum semuanya nih yang jawab. Shalom teman-teman semuanya. Nah, bagaimana hari ini? Luar biasa kabarnya? Luar biasa. Yuk sama-sama aku undang. Kita semua bisa bagi berdiri yuk. Jangan lupa tos temennya semuanya. Ditos katakan ayo bersuka cita bersama-sama. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, terbitkan imanku. Bersama-sama ya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Angkat tangannya bareng-bareng. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Siap-siap kita nyatakan bersama-sama teman-teman. Katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan
Puji Tuhan, amin. Yuk senggol lagi temennya. Ayo semangat, muji Tuhan. Jangan loyo ya teman-teman. Kita kelap bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Lebih semangat lagi teman-teman, katakan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh kemana. Sama-sama kita serukan. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahmu. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh kemana. Semua musuh kemana. Siap-siap semuanya. 1, 2, Yesus. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Lebih semangat lagi, serukan. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh kemana. Semua musuh kemana. Siap-siap melompat bersama-sama teman-teman. Let's go. Yesus. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Mari sama-sama kita nyatakan bareng-bareng. Bila Kau di sisi, pada siapa ku lari? Karena Kaulah perisai dan kuat. Bila Kau di sisi, pada siapa ku lari? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Lebih semangat lagi. Bila Kau di sisi, pada siapa ku lari? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus, Tuhan, Engkau selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu,
teman-teman masih dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami ada Tuhan sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih dan setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bisa ada. Kami bisa sama-sama menyembah Tuhan pada hari ini. Semuanya itu karena anugerah, semua itu karena cinta Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih Bapa. Savior of my soul, I can find in you through all my darkest moments. In you I'll find my peace, my comfort when I'm weak. I'm trusting you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. You light the fears my days. You lead me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. Mari sama-sama teman-teman kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Savior of my soul, I can find in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I'm trusting you through storm and raging sea. Faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. You light the fears my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love in offering. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. Sama-sama. Lord, I live to. Ini persembahan kami, Yesus.
My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I do honor you, and I long to bring my love and all body. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. Oh, Lord, I do worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my
ada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Allah yang sangat mengasihi setiap kami. Allah yang sangat mencintai setiap kami. Kami bersyukur Bapa. Kami ada Tuhan. Sampai detik ini, kami bisa bernafas sampai detik ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini persembahan I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Mari sama-sama katakan, tangan teman-teman katakan, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Sama-sama bagi berdiri. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Oh, I sing to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Mari teman-teman aja katakan sama Tuhan, I sing praises, ya Yesus. Praises to your
berterima kasih kepada Tuhan. Kami melihat anak-anak muda yang betul-betul mencari Tuhan dengan kesungguhan. Mereka bisa aja milih hujan gede, mereka gak datang. Tapi hamba sangat bangga sama mereka. Mereka datang walaupun hujan besar. Terlihat bahwa mereka betul-betul sungguh mencari Tuhan. Berterima kasih Tuhan buat hati-hati yang telah Kau berikan kepada anak-anak muda di tempat ini. Kami percaya lewat kehidupan mereka akan banyak orang diberkati. Lewat kehidupan mereka banyak orang merasakan teladan dalam hidup mereka. Dan kami percaya apa yang sudah mereka perjuangkan lewat iman mereka, hati mereka, kesungguhan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Akan ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan buat kami semua. Kami bersyukur kalau kami bisa ibadah, karena mungkin di bagian belahan dunia dimanapun atau mungkin Indonesia kami mau ibadah aja susah, nggak bisa. Tapi kami bisa menikmati tempat duduk yang nyaman, ruangan yang sejuk, peralatan musik yang bagus, sound system yang bagus. Kami bersyukur kami bisa diberikan kesempatan buat beribadah. Gak ada hal yang lain bisa kami ucapkan selain terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pimpin kami supaya kami gak cuma jago datang ibadah aja, tapi kami mau memahami betul setiap firman yang akan disampaikan, supaya hidup kami pun diubah lewat setiap firman Tuhan. Kami gak mau jadi anak muda yang biasa-biasa aja, tapi kami mau jadi anak muda yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kami siap Tuhan dengar firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman sudah melayani kita semuanya. Thank you semuanya. Silakan duduk, silakan duduk. Sebelumnya kakak minta maaf dulu datangnya telat. Tadi di depan hotel kakak tuh genangannya cukup tinggi ya. Jadi tadi mau naik gokar, nggak nyampe-nyampe, akhirnya udah jalan kaki tadi, jauh-jauh. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Karena kakak percaya, lihat kalian datang ya, itu bikin saya tuh bersemangat, beneran. Karena kalian bisa aja milih nggak datang loh, beneran. Tapi kalian datang juga, luar biasa. Makanya barusan kakak berdoa supaya kalian dipakai Tuhan lebih lagi, amin. Oke, di Belanda itu ada satu tempat yang tadinya sepi banget, terus tiba-tiba dijual, terus tiba-tiba jadi rame. Kira-kira bisa tebak nggak itu apa? Tadinya sepi nih, terus dijual, berubah alih fungsi, tiba-tiba jadi rame banget. Kira-kira tahu nggak apa? Benar banget Pak Henry, gereja. Jadi waktu saya diundang Natal pelayanan ke Amsterdam waktu itu tahun 2017, saya ngeliat di sebuah jalan ada bangunan, kan kalau di Amsterdam bangunannya ikonik ya. Dia punya gedung-gedungnya tuh bukan kayak kita ruko-ruko gitu ya. Dia tuh bener-bener klasik banget, sama seperti kayak kita pergi ke London gitu ya. Itu bangunannya klasik sekali. Nah di Amsterdam itu, di Eropa itu bangunannya seklasik itu. Jadi kita tahu kira-kira kalau itu bentukannya seperti itu apa gitu. Waktu kakak lihat itu bentukannya gereja. And you know, di depan gerbang gereja itu tulisannya apa? For sale. Mampus gak lo? Ini jadi kayak begini nih, kalau ini kan masih enak ya, dijual ruko bisa buat dagang gitu ya. Nah ini bener-bener literally gereja asli, bentuknya gereja dijual. Dan yang gilanya lagi, setelah berapa tahun kakak kesana lagi, tempat yang sama, tiba-tiba rame banget malam-malam. Tahu nggak jadi apa? Diskotik. Ironi ya. Tadinya tempatnya sepi banget jadi gereja, tiba-tiba jadi diskotik, jadi bar gitu. Ramenya minta ampun. Tahu nggak kenapa? Karena gereja nggak mau berubah. Mereka tetap pada pemikiran-pemikiran yang kolot, yang tidak mendengarkan aspirasi daripada anak-anak muda. Tahu yang terjadi apa akhirnya? Jadi banyak gereja ditinggalkan. Ada satu video yang kakak mau tampilin. Ini jadi perenungan ya buat kita semua ya, adik-adik ya. Jadi perenungan. Barusan kakak minta tolong teman-teman multimedia untuk buka TikToknya, terus kasih lihat ini yang terjadi di negeri barat. Kita kan kiblatnya barat nih.
Apa-apa barat, apa-apa barat. Wah, gaya hidup juga mau seperti barat. Kayak dulu kita kalau mau misi om, sekarang udah enggak. Anak-anak zaman sekarang mah ngelengos aja, udah enggak kayak zaman dulu. Nah ini nih, yang kalian bilang, wah kita modern dong, negara barat udah begini-gini. Nah ini terjadi sama negara barat. Boleh teman-teman multimedia, suaranya dikeluarin ya. Jesus Christ? Leave me alone. Stop lu, stop lu. Do you believe in Stop lu. Jesus Christ? Di stop lu. Lihat gak? Do you believe in Jesus Christ? Tiba-tiba orang itu bilang apa? No. Leave me alone. Ibaratnya apa kalau ngomong Jesus begitu? Christ? Ibaratnya tau nggak apa? Bukan ngomong jangan ganggu gua, tapi udah serang pergi. Ibaratnya seperti itu. Coba. Do you believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? I don't. I've never seen the need for it. Do you believe in Jesus Christ? I don't. Okay. Do you believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? I don't feel like talking about that. Do you believe in Jesus Christ? 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 Do you two believe in Jesus Christ? You two believe in Jesus Christ? I'm good, thank you. Do you believe in Jesus Christ? I don't. You have a nice day. Do you two believe in Jesus Christ? Have a good day. Ini yang terjadi di dunia sekarang. Do you believe in Jesus Christ? Leave me alone. I don't see the thing that I need to believe in Him. Gue nggak ngeliat ada alasan. Is there any reason that I have to believe in Him? Gue nggak ngeliat ada satu alasan yang bikin gue jadi percaya sama Dia. Semua rata-rata bilang begitu. Dengar baik. Kalau kalian perhatiin, semua yang ngomong tuh udah tua semua. Kalau yang tua aja ngomong begini, apalagi yang muda. Ngerti nggak maksudnya? Kalau yang tua aja ngomong begini, udah pastikan dia akan mencemarkan sesuatu kepada yang muda-muda, terutama keluarganya dulu. Kalau yang kayak begini-begini mencemarkan sesuatu kepada yang muda-muda dan akhirnya anak-anak muda menangkap itu semua, akhirnya apa yang terjadi? Anak mudanya pun gak ada yang percaya. Ini fakta. Suatu ketika waktu kakak lagi diundang di satu negara ya, buat pelayanan gitu ya. Terus mereka doa kayak gini, kami berdoa Tuhan, kami tolak roh-roh intimidasi yang ada di Indonesia. Kami tolak roh-roh yang selalu mengganggu orang-orang Kristen buat beribadah. Kami percaya Tuhan akan hancurkan mereka semua. Beneran, itu kata-kata orang-orang Kristen yang ada di Amerika, Indonesia. Tiba-tiba kakak naik mimbar, karena kakak yang khotbah waktu itu. Kamu tahu nggak? Saya bilang apa? Saya bilang ini, stop berdoa kayak gitu buat Indonesia. Mungkin kalian bingung, lah Kak Martin gimana sih? Bagus dong doanya begitu supaya kita nggak dihadang-hadang, kita nggak dipersulit, kita lagi kebaktian nggak ada yang grebek segala macam gitu. Pasti kalian mikirnya begitu kan? Justru saya ngeliat sebaliknya. Kamu tahu nggak yang terjadi sama orang-orang di atas ini? Kenapa mereka tidak percaya sama Tuhan? Karena hidup mereka nyaman. Halo? Karena hidup mereka nyaman. Nggak bakal pernah ada yang namanya pertumbuhan dalam kenyamanan. Iman kalian akan bertumbuh dalam ketidaknyamanan. Kalau hidup lu mau nyaman-nyaman aja, percayalah hidup lu kayak ngerasanya nggak butuh Tuhan. Ini yang mereka rasakan. Nyaman-nyaman aja, jadi akhirnya mereka nggak perlu Tuhan. Justru kita perlu rintangan, kita perlu hadangan, kita perlu yang susah dalam kehidupan kita. Supaya kita sadar, kita nggak bisa apa-apa, kita perlu Tuhan yang luar biasa. Amin. Hari ini teman-teman semua, kalau kalian semua lagi di sekolah, lagi di kampus atau tempat kerja, tiba-tiba ada yang nyinyirin kalian, you don't have to defend yourself. Nggak perlu ngebela diri. Saya bilang sama anak saya begini, kalau kan anak saya sekolah internasional ya, jadi dia bukan sekolah yang satu agama gitu. Kenapa saya bilangin dia nggak mau sekolah di sekolah Kristen? Karena saya pengen dia belajar bahwa lu tuh berbeda. Di Indonesia ini ada berbagai macam agama, and you have to appreciate one of each other. Saya bilang gitu sama dia. Lo mesti hargain satu dengan yang lainnya. One day ada temennya dia tuh yang sangat ini banget sama agamanya dia. Terus tiba-tiba dia kayak ngejelekin yang lain. Saya bilang, kamu gak perlu ngebela diri. Dan kamu gak perlu ngebela agama kamu. Karena ngebela agama di kita tuh gak ada pentingnya.
Yesus datang ke dalam dunia bukan buat bikin kita jadi Kristen, bukan. Yesus datang ke dalam dunia buat kita percaya sama Dia. Jadi orang Kristen sama orang percaya sama Yesus beda. Kamu bisa aja percaya sama Yesus, tapi kamu tidak mengikuti Yesus, buat apa juga? Apakah percaya udah cukup? No, that is not enough. Percaya itu cuma modal di awal di depan. Sama seperti kita lagi nabung. Dikasih modal nih saya bokap nyokap lo. Nih 500.000 buat buka rekening. Selanjutnya rekening itu mesti lo isi dengan cara apa? Lo kerja, lo masukin, lo tabung tiap bulan. Harusnya seperti itu. Percaya itu modalnya. Tapi kalau kita pikir udah percaya kita pasti masuk surga. Men. Setiap kali kita melakukan kesalahan demi kesalahan, kita sedang melihat Yesus sedang disalibkan lagi. Berkali-kali atas setiap pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa yang kita kerjakan. Makanya hari ini teman-teman semua, dengar baik. Jangan sampai kebiasaan kita yang seperti ini cuma kita tularin di sini doang. Tahu nggak cara ngebela Tuhan kita dengan cara apa? Nggak perlu lo turun ke jalan. Nggak perlu demo-demo. Lo tau nggak cara ngebela Tuhan lo dengan cara apa? Hidup benar sesuai firman-Nya. That's it. Jadi kalau kalian mau ngebela Tuhan kalian, ngebela Yesus kalian, nggak perlu defense, nggak perlu ngelakuin hal-hal yang nggak diinginkan, apalagi sampai berantem, itu bodoh banget. Senyumin aja, kasihi mereka. Itu cara ngebela Yesus yang paling benar. Kalian nggak perlu marah-marah. Ya, yang sekolah, yang kuliah, yang di kampus, yang dimanapun, bahkan yang lagi nonton nih live. Lo semua nggak perlu ngebela dengan cara sampai berantem, debat segala macem. Senyumin, tetap kasihi mereka. Nih ya, for your information. Pertumbuhan Kristen di Indonesia itu meningkat. Kalian nggak sadar ya? Ada cuplikannya, beberapa saudara-saudara kita, pemuka-pemuka agama dari saudara-saudara kita, mereka bilang, makin kemari kekristenan semakin meningkat. Loh, ini bukan saya ngomong, ada kata-katanya dan jelas sekali. And you know why? Karena mereka melihat ada orang-orang yang mau ibadahnya susah, ada orang-orang yang mau lagi ibadah digerebek, ada orang-orang yang bangun gereja tetap ibadah dan tidak melupakan ibadahnya. Mereka ngelihat imannya berbeda dengan yang lain. Dari situ mereka bisa convert, mereka ngelihat, wow, ajaran apa ini yang bisa bikin orang-orang itu tidak perlu melawan, tapi mereka terus beribadah dan tidak meninggalkan Tuhannya. Kekristenan di Indonesia semakin meningkat. Believe it or not, it's the truth. Beneran. Makanya hari ini teman-teman, supaya nih one day ya, gereja ini gak kosong lagi. Ya. Sekarang tugasnya kita semua nih, supaya bisa mengisi bangku-bangku ini. Papa mama kalian one day bakal dipanggil Tuhan, saya pun juga. Jadi penerus gereja adalah kalian. Kalau dari kalian cuma mikir, udahlah asal lalu, udahlah. Percayalah, yang terjadi di Belanda akan terjadi juga di Indonesia. Kita nggak bisa ngeliat tuh teman-teman kita yang melayani kayak tadi, main musiknya bagus, jadi WL dan singernya bagus, multimedia yang bagus, sound system yang bagus, udah nggak ngeliat lagi. Kenapa? Cabut semuanya. Makanya hari ini jangan cuma stay di gereja doang. Karena Yesus sebelum naik ke surga nggak bilang diamlah dan menetaplah. Tapi Yesus bilang apa? Pergilah. Matius 28 nih kita buka. Matius 28 ayat 19. Semua oke? Amin. Karena itu apa? Pergilah apa diamlah? Menetaplah apa pergilah? Pergi itu artinya apa? Iya tahu. Kira-kira apa pergi? Dari tempat sini ke tempat lain. Move on. Nah itu baju desain baru saya tuh. Move on, move up. Jadi selama lu gak move on, lu gak bakal pernah move up. Selama kita tidak pernah pergi, kita gak bakal pernah bisa ngeliat karya nyata Tuhan dalam kehidupan kita. Maka di sini Yesus bilang, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ayat ke-20. Lanjutnya. 20.
Error ya? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dari ayat ini aja kita bisa bagi beberapa hal. Ayat 19, balik lagi ke depan. Nah, karena itu pergilah yang pertama yang mesti kita lakukan supaya generasi kita tetap mengenal Kristus. Kita harus pergi. Ini nggak cukup nih, kalian cuma di sini doang. Terus kadang-kadang ya, lu datang ke sini, badan lu sini, tapi pikiran lu kemana-mana. Wah, habis ini makan ini enak juga ya. Wah, habis ini nongkrong di Ciputra World asik nih. Wah, habis ini ke Sun Plaza asik nih. Ingat, jangan sampai badan kita di sini, pikiran kita kemana-mana. Biarkanlah apa yang masuk ke dalam pikiran kita renungkan, dan terpenting kita lakukan. Karena percuma kalian kemari, tapi kalian tiap minggu begini-begini aja dan gak ada perubahan. Percuma. Kakak gak tahu ya orang tua kalian nih, kakak gak kenal. Tapi pastikan selama kalian beribadah di tempat ini, orang tua kalian ngerasain perubahan di kehidupan kalian. Karena kalau gak percuma, apalagi dari agama yang tadi belum Kristen. Terus tiba-tiba kalian menjadi seorang Kristen. Terus papa mamanya belum Kristen. Terus tiba-tiba hidup lo gak ada perubahan sama sekali sebelum dan sesudah masuk Kristen. Lah buat apa jadi Kristen? Orang jadi Kristen itu harusnya ada transformasi dalam kehidupannya. Kalau hidup lo gak transform, ya udah berarti lo sama aja tiap hari menyalibkan Yesus. Harus ada perubahan. Dan setelah ada perubahan itu, pergilah. Biar orang lihat. Kenapa sih perlu pergi? Supaya orang lihat perubahan kita. Dulu saya ya, dulu hidupnya parah banget, badungnya minta ampun. Ya, parah banget, you name it lah. Free sex, pakai narkoba, jadi bandar narkoba, ikut geng motor, semuanya saya lakuin dulu. Tiba-tiba saya bertobat, saya diminta sama pendeta yang cukup nekat untuk ngambil saya jadi full timer ditaruh di sekolahan. Tahu nggak sekolahan itu ngomong apa? Semuanya kepala sekolah dan yang lainnya bilang, ini yang benar aja nih pendeta. Masa manggil si Martin jadi seorang full timer gereja? Kayak di gereja itu nggak ada orang lain aja. Katanya begitu, beneran loh. Ini fakta, bener-bener fakta. Mereka sampai komplain ke pendetanya. Kita nggak mau Martin di sini karena kita tahu banget Martin lu gimana. Dia ngomong untuk kepala sekolahnya. Karena kepala sekolahnya pernah saya kempesin ban motornya. Wah, dia gak suka banget sama saya. Benar-benar gak suka banget. Tapi itu dia. Perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai orang-orang lain di luar kalian merasakannya. Lo gak bakal bisa bilang hidup lo berubah, cuma lo doang yang bilang lo berubah. Orang benar-benar berubah kalau kalau ada orang lain yang merasakan hidup kita berubah. Itu baru benar-benar berubah. Gue udah berubah kok. Saya udah berubah. Coba tanya sekelilingnya. Ada rasanya gak berubah? Nggak ada, sama aja, berarti lu belum berubah. Tahu nggak apa yang terjadi setelah kejadian itu? 6 bulan setelah itu, saya ditugasin dari pendeta saya untuk mau ngurusin retreat di SMA waktu itu. Saya datang tuh ketemu kepala sekolah yang saya pernah kempesin ban motornya tuh ya. Saya ngobrol sama dia. Tahu nggak dia ngomong apa? Dulu saya tuh waktu kamu jadi bagian kerohanian di sekolah, saya nggak setuju karena saya tahu banget dulu kamu bandelnya seperti apa. Dia bilang begitu. Tapi sekarang saya ngelihat perubahan demi perubahan yang hidup kamu lakukan. Dari situ perlihatan. Jadi di sini makna dari kata pergilah adalah setelah kita percaya kepada Tuhan, hidup kita transform dari yang lama jadi yang baru. Bukan lagi yang lama, jadi menjadi manusia baru. Kenapa? Kita jadi ini nih. Di sini ada yang pernah lihat pameran nggak? Exhibition, robot, atau gitar, atau alat musik, atau apa. Pernah ada yang lihat pameran? Pernah ya? Itu kan ada barang ya, yang dipamerin, bener ya? Kita bilang, wih gila keren banget nih. Wih, aduh saya lagi demen banget sama robot. Ya, saya lagi ngulik banget tuh. Jadi kemarin tiba-tiba pop up di Tokopedia saya keluar tuh, Voltus, lu pada nggak tahu lah. Pasti Pak Henry tahu soalnya ya. Robotan dulu namanya
gila detail banget, ini bagus banget, oh my God. Jadi kebawa ke masa lalu tuh saya masih kecil. Ngerti nggak? Pameran itu tujuannya buat bawa barang itu keren banget. Kalian juga sama. Waktu kalian keluar dari tempat ini, kalian adalah barangnya Kristus yang bisa dipamerin pada banyak orang lewat kehidupan Anda yang dirubah oleh Kristus Tuhan. Kalau hidup lu nggak berubah, tapi lu sering ke gereja, sorry, mendingan gak usah datang sekalian. Berarti yang masuk ke sini percuma. Kalian capek-capek kemari, mending lu pacaran sama teman sama cowok lu, mending lu pacaran sama cewek lu. Lu kemarin gak dapat apa-apa juga, apa bedanya dong? What the point? Sama seperti kita nonton film nih. Kalian nonton film, berharap tahu ceritanya dong. Terus tiba-tiba kalian nonton film, tapi malah kalian gak ngerti ceritanya. Ya buat apain lu nonton? Berapa tahun nih youth ini ada nih? Harus ada perubahan mulai dari sekarang. Supaya kalian jadi apa? Jadi pameran berjalannya Kristus. Bahasa kerennya apa? God's ambassador. Duta besarnya Kristus di dalam dunia. Karena kalau kalian begini-begini aja, nggak ada perubahan, trust me, 10 tahun lagi bubar nih semua. Bukan hanya bubar youthnya, gerejanya pun ikut bubar. Beneran. Salah satu ironi ya, saya ngelihat dari tahun ke tahun saya kesini, ya begini-begini aja dan segini-segini aja. Harusnya ini menjadi challenge buat kalian semua. Harusnya kalian tersinggung saya ngomong begini. Harusnya kalian tersindir saya ngomong begini. Kalau lu biasa-biasa aja mukanya, berarti memang lu gak peduli sama komunitas ini. Udah gitu aja. Kalau kalian peduli, harusnya saya ngomong begini, kalian tersinggung. Harusnya kalian bilang, Pak Henry, itu kok Martin tuh udah gak usah diundang lagi lah. Harusnya responnya begitu. Karena lo tersinggung dari apa yang saya ngomongin. Kalau kalian biasa-biasa aja, flat-flat aja, ya berarti memang lo gak peduli banget sama ini semua. Saya dulu pacaran aja sama satu cewek. Pacaran sama satu cewek nih ya, gak disetujuin sama bokapnya. Tapi anaknya masih mau sama saya, gas terus. Ini jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Ini cuma cerita doang. Karena saya tahu dan saya cinta sama anaknya ini, saya gas terus. Saya terusin hubungan walaupun itu salah. Jangan pernah melakukan sesuatu tanpa izin orang tua ya. Ingat ya semuanya, saya salah dulu. Tapi dulu prinsipnya saya, orang anaknya masih mau jalanin terus aja. Nah kenapa? Saya mau tetap jalanin sama pacar saya dulu. Karena saya ngerasa dia penting. Saya akan memperjuangkan dia. Dengar baik, kalau lo ngerasa komunitas lo penting, lo bakal berjuang habis-habisan buat komunitas lo ini. Tapi kalau kalian yang gak kebakar, terus biasa-biasa aja, maaf. Mungkin komunitas ini gak penting-penting banget buat lo semua. Orang dari tahun ke tahun jumlahnya segini-gini aja. Gak tambah rame, gak tambah sedikit juga, ini segini-segini aja. Ini kalau diumpamakan dengan perumpamaan talenta, kalian yang cuma satu nih. Karena gak nambah jadi 10, gak nambah jadi 4, iya satu-satu aja. Tahu nggak firman Tuhan ngomongnya apa? Pembuat kejahatan. Berarti komunitas yang nggak pernah bertambah, itu pembuat kejahatan di hadapan Tuhan. Saya harap di balik dinginnya hujan di luar, di sini jadi panas ya. Supaya kalian termotivasi lagi. Jangan sampai kejadian yang di Amsterdam tadi terjadi di Sidoarjo, di Pondok Mutiara ini. Saya nggak mau berapa tahun dari sekarang tiba-tiba saya ngelihat dijual. Dan ironinya tahun depannya saya kemari jadi lebih rame, padahal bukan gereja. Saya berdoa supaya teman-teman tiap kali datang ke sini jadi orang-orang yang nangkap pesan Tuhan. Hidup kalian ditransform dan kalian pergi kasih lihat firman Tuhan lewat kehidupan kalian. Supaya apa? Supaya video yang pertama kali kita lihat tadi tidak kejadian di Indonesia. Amin. Jadi kalau orang nanya, do you believe in Jesus? Yes, of course I believe in Him. Tuh, kita pengen dengar jawaban itu kan. Saya berdoa lewat gereja ini, lewat dari kalian semua. Waktu nanti one day ada orang yang nanya ke sekitaran orang di sekitar sini, mereka bilang, percaya nggak sama Yesus Kristus? Iya, saya percaya. Karena saya ngeliat ada sekumpulan anak-anak muda dari gereja di ujung depan sana, itu hidupnya dirubah. Amin. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dengar baik.
Orang yang sudah berubah hidupnya, itu pasti nggak akan pernah bisa diem menceritakan tentang pribadi yang mengubah dia ke banyak orang. Suatu ketika nih ada dua orang buta, ya ada dua orang buta nih, dia tahu nih Yesus pergi kemana. Pertanyaannya, kan buta, kalau tahu Yesus kemana? Mungkin matanya nggak bisa ngelihat, tapi indera yang lain lebih kenceng daripada matanya. Nah dia tahu nih Yesus kemana. Dia berusaha ngikutin Yesus, pasti dituntun lah ya, nggak mungkin dia berduaan jalan gitu kan. Tiba-tiba di satu rumah, di situ Yesus ada berduduk di situ, tiba-tiba orang buta ini nyamperin dia, dua orang buta ini. Tahu nggak? Dia bilang apa? Tuhan sembuhkanlah kami. Terus Yesus bilang, apa kau percayakan semua itu? Ya kami percaya. Lalu Yesus bilang ini, jadilah menurut imanmu. Terus tiba-tiba melek mata mereka. Gokil ya Tuhan kita ya. Melek loh matanya dan mereka bisa ngeliat tuh. Terus Yesus berpesan seperti ini sama mereka. Jangan sampai hal ini terdengar oleh yang lain. Jadi Yesus bilang begitu. Setelah dia nyembuhin dua orang buta ini, Yesus pesan kepada dua anak ini nih. Dua orang buta ini yang tadi buta sekarang sudah melek ini. Dengan tegas kata firman Tuhan. Maka Yesus berpesan dengan tegas kepada mereka, itu kata firman Tuhan. Berarti kan yang penting banget. Jangan kasih tahu ke siapa-siapa. Tapi emang dasarnya orang ya. Udah terima kebaikan, udah terima sesuatu mujizat, mulutnya gak bakal pernah bisa diam. Orang kita hal yang gak baik aja kita suka ngomongin, bener gak? Apalagi hal yang baik, kita pasti ngebacot aja. Nah dua orang buta juga sama. Dia gak bisa diam memasyurkan nama Yesus kemana-mana di seluruh daerah itu. Orang yang sudah hidupnya dirubah sama Tuhan, sudah pasti gak bakal stop ngomongin tentang pribadi yang mengubahnya. Saya gak tahu ya di sini nih, kalian ngerasa gak hidup kalian dirubah oleh Tuhan? Kalau kalian ngerasa hidup kalian dirubah oleh Tuhan, percaya deh, gak ada satupun kesempatan yang kalian mau lewatin tanpa ngomongin tentang Yesus kepada banyak orang. Tapi Kak, apakah kita harus ngomongin Yesus setiap hari kalau ketemu orang? Gak perlu ngomongin Yesusnya, lu jadi Yesus dalam dunia ini. Ngerti gak maksudnya jadi Yesus? Terus kita gondrong, kita berewokan. Enggak, maksudnya bukan itu. Pribadi kita seperti Kristus. Semakin kita melekat kepada Kristus, kita ketularan Kristus. Ingat gak, kakak suka ngasih perumpamaan, lo dekat sama siapa, saking lo dekatnya, kata-kata yang temen lo ucapin, lo bisa ngucapin. Ingat gak kata-kata itu? Ya, kita sama teman kita aja bisa begitu, apalagi sama Tuhan. Semakin kita dekat sama Tuhan, percayalah, apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan pikirkan, itu relate sama kita semua. Karena semakin dekat. Makanya kalau nikah tuh, dari jauh, semakin dekat, akhirnya apa pas nikah? Bukan lagi dua, tapi satu. Sama juga dengan kita dengan Kristus. Kita nih mempelainya Kristus, dan Kristus adalah kepalanya. Semakin kita melekat dengan Bapa di surga, percayalah, apapun yang Bapak pikirkan, itu akan kita pikirkan. Saya kemarin tuh cukup amazed ya, sama seorang anak kecil, yang dia tuh bisa mengambil sebuah sebuah hal yang dilihat dari papa mamanya, terus tiba-tiba bisa diikutin sama dia. Otak anak kecil itu tuh seperti spons. Tahu SpongeBob, tahu ya? SpongeBob itu kan dia dari spons ya buat bersihin itu tuh cuci piring. Kalian suka cuci piring gak di rumah? Apa suruh mbak? Pernah? Bersih cuci piring pernah ya? Nah, spons itu kalau nggak ada airnya, itu bakal enteng. Tapi kalau kalian taruh airnya, itu pasti jadi berat. Nah, otak anak-anak tuh seperti itu. Dia menyerap semuanya. Tahu nggak yang paling keren apa? Kenapa kalian sampai hari ini bisa ngomong dok? Ini Pak Henry ini orang Jakarta. Dia lama di sini, tiba-tiba jadi medok dia. Bisa bahasa Jawa. Tahu nggak kerennya apa? Semakin kita bergaul dengan siapa, si siapa itu akan menularkan kita. Kalian nih, kamu siapa namanya? Iya, kamu, kacamata. Iya, masa di belakangnya gak ada orang kan? Deborah, Debbie, kamu tinggalnya di sini? Dari kecil? Dari Brojol? Oh enggak, di mana? Di Gresik, tapi di Jawa Timur juga? Oke, sampai sekarang ngomongnya medok banget kan? Coba Deborah tinggalnya di Papua. Nggak mungkin ngomong medok begini.
Bener gak? Sebegitu pengaruhnya kita dekat sama siapa. Kamu siapa namanya? Eca. Eca yang di TV itu? Cowok dong itu. Kalau Eca Sumanti di tetangga saya. Kamu lahir di sini? Besar di sini? Iya. Bisa medok gara-gara mama orang sini juga? Kira-kira kalau papa mama kamu orang Manado, kamu bisa ngomong medok gini nggak? Medok tapi kan, udah lama di sini. Kira-kira kalau dua-duanya orang Manado, kira-kira kamu akan semedok ini nggak? Enggak. Dengan siapa kita bergaul itu mempengaruhi kita. Makanya hari ini teman-teman pilih dengan siapa lo bergaul. Karena nggak semua pergaulan itu membangun buat kehidupan lo. Zaman sekarang nih, dunia nih sangat open banget dalam pergaulan. Open banget, se-open-opennya. Anak saya kelas 6 SD, itu bisa menulis hal-hal yang saya nggak pikirin sebelumnya. Kelas 6 SD loh. Istri saya tiba-tiba ngeliat di chatnya dia sama grup teman-temannya ngomongnya udah ngalor ngidul kemana-mana yang aneh-aneh. Padahal dia belum ngerti apa yang dia ngomongin. Seterbuka itu. Bisa bayangin nggak? Nah kalau kita semua bergaul dengan teman-teman yang benar, kita akan dituntun jadi orang yang benar. Makanya hari ini, kalau kalian sudah ngerasakan transform kehidupan kalian, ceritakanlah Yesus kemana-mana. Nggak perlu ngomongin Yesus, bawa Alkitab gitu. Ada teman kamu yang ngerokok, telepok. Kamu tepok rokoknya pakai ini, pakai Alkitab. Cepret, pasti digebukin kamu. Pasti digebukin, nggak mungkin nggak. Cara paling gampang cuma satu kok. Dekati mereka, kasihi mereka. Kasih lihat Yesus tinggal dalam diri kita. Jadi bukan berarti kita bawa Alkitab kemana-mana. Hei bertobatlah kalian. Itu bukan cara-cara yang keren zaman sekarang. Zaman sekarang cara paling keren adalah hidup lo seperti Yesus di dalam dunia. Supaya orang-orang bisa menikmati kehidupan kita. Amin. Selanjutnya, ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang ketiga poinnya adalah setelah kita pergi, berubah, bersaksi kepada banyak orang dan hidup kita terasa perubahannya. Ajarlah mereka dengan cara apa? Ajak mereka ke komunitas kalian. Ajak mereka. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai mereka sungkan. Lo ajak ke sini. Saya dorong ya teman-teman semua di sini bikin aktivitas yang nggak melulu soal rohani. Bikin di sini udah ada belum badminton? Udah ada basket belum? Nah, apapun itu, udah ada bola belum? Futsal. Nah, badminton doang. Oke, pakai poin badminton itu untuk ngajak teman kalian. Kan banyak orang alergi nih ya. Kalau datang ke gereja, ih apaan sih lu ngajak-ngajak gua ke gereja? Tapi nggak alergi kalau diajak main badminton. Disitulah kalian bisa kasih lihat kehidupan Yesus dalam diri kalian kepada mereka semua. Ajak mereka. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang telah kalian terima? Kasih. Prinsip terima kasih itu sebenarnya begitu. Terima, kasih. Terima, kasih. Jadi bukan cuma nih, terima, gendut loh pasti. Prinsip terima kasih gimana? Terima, kasih. Terima, kasih. Dalam segala hal. Saya sampai hari ini masih melakukan itu. Dalam segala hal. Apa? Nyanyi, saya kayak begitu. Kemarin ada Kak Frankie Sihombing sama Kak Bobby One Way, semua pada datang ke rumah saya, kita bikin lagu bareng-bareng. Jadi setiap orang terima, kasih, dapat sesuatu dari Tuhan, kasih untuk bikin sebuah karya yang memuliakan Tuhan. Kalian juga sama. Kalian bisa bikin apa? Kepintaran kalian pakai untuk bantu teman-teman kita yang mungkin yang secara pendidikan mungkin kurang beruntung seperti kita. Terima, kasih. Do whatever you wanna do dalam kebiasaan kalian. Berkat juga sama. Jangan simpan berkat kalian sendirian aja. Karena mungkin lewat berkat kalian ada orang-orang yang memerlukan segala sesuatu. Terima, kasih. Ajak mereka kemari.
Setelah kalian menerima firman Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, kasih semuanya itu supaya mereka semua bisa benar-benar menikmati Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat. Dan ketahuilah, aku apa? Menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ini janjinya Yesus loh sebelum naik ke surga. Ibaratnya nih ya, ini kata-kata terakhir. Saya sering nonton ya, atau bahkan teman saya, papanya ngomong apa sebagai kalimat terakhir aja, itu dipegang banget sama dia. Mamanya sebelum meninggal ngomongin satu kalimat aja, itu yang dipegang sampai mati sama dia. Apalagi ini Yesus sebelum naik ke surga. Ini kalimat terakhir Yesus sebelum dia naik ke surga. Berarti ini harus jadi wasiatnya kita nih. Dalam apapun yang kalian kerjakan, kalian pergi setelah kalian transform, terus kalian apa? Ngajar teman-teman semua. Jangan pernah lupa, Tuhan gak pernah biarin kita sendiri. Dia selalu menyertai kita. Tahun depan kakak pelayanan ya, 20 tahun di dunia musik rohani. 20 tahun. Tahun depan. Masih kalah lah dibanding senior-senior kayak kemarin Bang Frankie itu ya. Udah 35 tahun kalau gak salah di dunia musik rohani. Kak Bobby kemarin udah berapa tuh? Udah 30 tahunan kalau gak salah, saya juga lupa. Kenapa mereka bisa tetap terus melakukan itu? Kenapa kami terus melakukan ini? Karena kami ngerasain apa yang sudah Yesus kerjakan buat kami. Kalau kita sadar ada orang yang berkorban habis-habisan buat kita, percaya deh, kita gak bakal sia-siain pengorbanannya dia. Sama seperti bokap nyokap lo tahu mereka capek banget kerjanya. Apa kalian mau nyanyain uang mereka dari hasil kerja keras mereka yang kalian tahu pengorbanan mereka sebegitunya buat ngidupin kalian? Terus tiba-tiba, tenang nyokap gue duit mah banyak. Padahal itu tiap pagi keringetan, motong-motong bawang, jual. Mama saya dulu seperti itu, beneran. Makanya dulu saya prinsip satu, kalau gue mau nikah, gue mau cari cewek kayak nyokap gue. Karena saya ngeliat banget perjuangannya. Jadi apa yang sudah ditampilkan kepada saya sebagai anaknya, saya ngeliat banget, terasa. Nah kita juga mau seperti itu. Setelah kita tahu apa pengerjaannya Tuhan buat kehidupan kita, kita mau maksimal buat Tuhan. Ingatlah, yang terakhir, apapun yang kalian kerjakan, Tuhan selalu menyertai kalian. Jangan takut. Saya nggak tahu di sini ada yang suka ke Surabaya nggak? Ada nggak di sini? Ada. Cak suka ke Surabaya? Barusan, oke. Pernah nggak suatu ketika kalian ngelihat waktu di jalannya lagi macet nih, terus tiba-tiba ada motor polisi, puip, gitu ya, di belakangnya ada mobil lagi, lewat bahu jalan yang sebetulnya nggak boleh dilewatin sama warga sipil biasa. Pernah nggak? Tapi kenapa tuh warga sipil itu nggak ditangkap? Kenapa kira-kira? Karena ada yang mengawal. Dengan kata lain apa? Ada backingan. Bener ya? Ada backingannya, yaitu dia. Safe ridernya jadi backingannya, polisi jadi backingannya. Makanya waktu dia ngelewatin jalan yang seharusnya nggak boleh, itu dia nggak ditangkap karena dia punya backingan. Benar kata Eca, punya privilege karena karena ada yang ngawal. Kita juga punya privilege, yang ngawal kita Yesus Kristus Tuhan kita. Beneran loh. Jadi kita nggak perlu punya rasa takut berlebihan. Jalanin bagian kita. Percaya deh, waktu kita sadar Tuhan backingan kita nggak perlu takut oleh apapun. Tapi dengan cara yang benar ya. Jangan gara-gara tahu di backingin, hidup lu urakan gitu ya. Wah tenang, ada backingan gua, tenang aja, beres semuanya. No, kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tutup dengan nyaksiin video lagi ya. Terakhir boleh, teman-teman multimedia. Do you believe in Jesus Christ? Leave me alone. I don't Okay. want to talk about this. Do you believe in Jesus Christ? Excuse me? Do you believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? I don't. I've never seen the need for it. Do you believe in Jesus Christ?
Okay. Do you believe in Jesus Christ? I don't know. Do you believe in Jesus Christ? I don't feel like talking about that. Do you believe in Jesus Christ? 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 Do you two believe in Jesus Christ? Do you two believe in Jesus Christ? I'm good, thank you. Do you believe in Jesus Christ? I don't. You have a nice day. Do you two believe in Jesus Christ? Kalau kita bisa ngelakuin 4 hal yang barusan kita bahas tadi, harusnya hal-hal seperti ini gak bakal kejadian. Kenapa? Karena kita jadi terang buat dunia ini. Amin. Saya berdoa supaya kita semua bukan cuma jago kandang, cuma diam di sini doang, terangnya ngumpul di sini, terus giliran keluar gelap banget gitu. Kita nggak mau nyalain terangnya kita. Tapi kita mau dimanapun kita berada, karena Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita. Kita mau jadi terang di dunia ini, supaya orang-orang bisa ngelihat kehidupan Kristus, kehidupan kita. Dan percayalah, lewat kehidupan kita yang katanya, enggak, lu gak bakal gede-gede amat lah, lu bukan misionaris. Ingat firman Tuhan katakan, jangan pernah nganggap seorang muda itu sebagai orang yang remeh, atau gak bisa apa-apa. Tapi lihatlah, anak-anak muda akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin, dimulai dari kalian. Saya berharap banget kedatangan saya nggak tahu ya tahun ini atau tahun depan nih, saya datang kemari lagi. At least sudah nambah lah 1-2 orang atau 3 orang gitu. Supaya apa? Supaya mereka bisa tahu kalau kehidupan kalian semua, Yesus itu masih nyata di dalam dunia ini. Amin. Yuk kita doa yuk. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya walaupun dunia memandang Yesus sebagai sesuatu yang sudah tidak perlu diperlukan lagi. Ada yang ngerasa gak perlu untuk ngomongin Yesus lagi. Tapi hari ini kami mau bilang, dari apapun yang kami cari di dunia ini, hanya Engkaulah yang selalu kami perlukan dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa jadi anak-anak muda yang gak cuma jago kebaktian doang, gak cuma jago baca Alkitab doang, gak jago pelayanan doang. Tetapi kami mau pergi, bukan cuma diam. Kami mau pergi untuk menjadi berkat, jadi teladan, memberikan dampak bagi banyak orang. Karena kami percaya, orang-orang yang sudah diubahkan Tuhan gak bakal bisa stop ngomongin tentang Tuhan kepada banyak orang. Pimpin kami Tuhan, supaya setiap orang yang melihat perubahan kami dan nampak perubahan kami bisa ajak mereka ke komunitas kami. Supaya kami bisa sama-sama bersekutu, memuji, berdiskusi firman Tuhan bersama-sama. Karena kami percaya hal-hal yang terbaik ada waktu kami bisa bersekutu. 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan yang terakhir tuh, kami percaya dari apapun yang kami kerjakan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Pimpin kami supaya kami gak cuman jadi orang yang melakukan rutinitas, tetapi kami mau memiliki kerinduan yang selalu tiap hari semakin besar untuk memberitakan firman Tuhan. Dimulai dari hidup kami terlebih dahulu. Karena kami mau hidup kami dinikmati, hidup kami berdampak, dan orang-orang bisa merasakan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Hamba berdoa secara khusus untuk anak-anak muda yang di tempat ini. Pakai mereka Tuhan dari semenjak mereka muda. Pakai mereka. Jaga hidup mereka. Jaga kekudusan mereka. Supaya waktu Tuhan memakai mereka, mereka bisa memaksimalkan potensi mereka dimanapun Kau tempatkan pada mereka. Berkati Pak Henry sebagai leader, berkati Bu Evi sebagai gembala Pak Tanto, berkati gereja ini. Kami rindu melihat gereja ini semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan, visi awal yang Tuhan taruh untuk gereja ini sampai hari ini masih kami tetap pegang teguh dan tidak akan beranjak dari hati kami.
Karena kami tahu Tuhan menyertai kami sampai akhir zaman. Firman-Mu telah selesai disampaikan, tetapi penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada untuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Thank you semuanya. Siapa yang diberkati? Ya, tugas kita membagikan kasih Kristus ya. Jadi semua anak-anak youth di tempat ini jangan jemu-jemu menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ya, oke, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah Hidup ini adalah kesempatan. hidup ini Untuk melayani Tuhan. jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Yes. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Kami terima Tuhan apa yang sudah Tuhan pesankan buat setiap kami anak-anak muda youth di tempat ini. Berkati kembali hamba-Mu Tuhan, untuk Kak Martin yang sudah melayani. Kami percaya Engkau mengurapi, isi kembali bejana hidupnya. Dimanapun Tuhan mengutus hamba-Mu melayani, biarlah Tuhan semakin banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Dan tiba saatnya kami akan berpisah. Kami akan mengakhiri ibadah youth sore hari ini. Dan kami rindu kami pulang dari tempat ini dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah youth sore hari ini. Dan kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami mau menjadi saksi Kristus yang akan terus memberitakan tentang kasih dan kebaikan Tuhan kepada begitu banyak orang. Saudara, anak muda, terimalah berkat Tuhan sore hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, kita akan mendengarkan